Saat ini saya sedang berada di depan kantor gubernurnya kesayangan kita, Pak Ganjar Pranowo. Kali ini saya akan meliput seorang tokoh demokrasi, birokrat, dan seorang tokoh yang penuh dengan inspirasi. Dan satu lagi, beliau ini seorang pengusaha. Dan beliau ini namanya Bapak Adeng Sujarwanto. Kali ini beliau akan mengadakan kegiatan di kota Solo. Seperti apa kegiatannya? Ayo pemirsa, kita ikuti ke Solo. Halo pemirsa, saya sudah masuk di Hotel Sahid Jaya Solo. Sepertinya Bapak Adeng sedang berada di ruang rapat. Seperti apa kegiatan Bapak Adeng di dalam? Mari kita intip. Yuk masuk. Saya sedang bersama beliau-beliau para tokoh Gemah Rasa. Mari kita tanyakan untuk Pak Ketum visi misi dari Gemah Rasa. Ya, terima kasih. Ya, Gemah Rasa itu adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme dan SARA atau intoleransi SARA, ya. Bahwa kita ajak masyarakat atas dorongan ketulusan, kesadaran dari masyarakat untuk semangat bela negara, menjaga negaranya sendiri, bumi pertiwinya sendiri. Jadi ini kita kasih nama Gemah Rasa, itu maksudnya adalah Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme dan Intoleransi SARA. Itu. Untuk visi, jelas kita mengharapkan bahwa bangsa kita ini terwujud suatu karakter dan jati diri ya, asli yang luhur. Budi pekertinya ini kembali lagi. Karena saat ini nilai-nilai keluhuran ini kelihatannya sudah banyak yang tidak dihiraukan lagi. Munculnya ya kekacauan-kekacauan ini, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, yang kalau itu tidak kita ingatkan kembali, ya nanti lama-lama kayak ini hancur. Jadi kita akan kembalikan kepada nilai-nilai keluhuran budi pekerti kepada tiap warga negara Indonesia. Siapapun itu, masyarakat dari bawah, kalangan menengah, kalangan atas, ayo sadarlah bahwa bangsa kita ini nasibnya ya ada pada diri kita sendiri. Jadi visi dari Gemah Rasa ini adalah terwujudnya suatu karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sementara tujuannya jelas, masyarakat ini mengharapkan adanya suasana yang aman, tentram, damai, sejahtera, bebas dari paham-paham radikalisme dan intoleransi SARA yang bisa merusak bahkan memicu pertempuran atau memicu perpecahan antar bangsa kita sendiri.
Saya kira gambaran singkat itu. Nah, mungkin barangkali ada tambahan. Kenapa kok kita mengadakan Gema Rasa ini? Kemudian kenapa kok kita harus mulai kembali lagi kepada nilai-nilai budi pekerti luhur ini? Nah, ini barangkali ada tambahan alasan tentang persoalan yang ada di Polda. Kemudian ini ada kawan dari Polda, juga dari pembina itu nanti bisa memberikan satu gambaran-gambaran yang lebih memperjelas tentang Gema Rasa itu apa, kemudian arahnya ini mau kemana, kemudian apa yang mau dilakukan. Oke, terima kasih untuk Bapak Judi. Mungkin Bapak Kompol Misran bisa menambahi apa itu Gema Rasa. Jadi diharapkan untuk ke depan nanti untuk Gema Rasa ini mungkin bisa menjadi mitra kita, khususnya Polda Jateng dalam menangkal paham radikalisme dan intoleransi. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Jateng khususnya. Itu. Dan Indonesia pada umumnya. Betul. Ada satu pertanyaan nih yang bikin penasaran pemirsa semua. Apa sih rahasia dari beliau-beliau ini yang staminanya lebih daripada cukup? Apa sih rahasianya? Mari kita tanyakan kepada Bapak Adeng. Ya, rahasia saya tetap awet, tetap dinamis, cuma satu. Ini loh, kopi dinamik. Kopi dinamik, mantap. Ini pola penyebaran radikalisme, itu musuh global dan ancaman bagi keutuhan NKRI. Jadi penyebarannya lewat internet dalam bentuk informasi dalam majalah elektronik. Kemudian penyebaran dan permainan isu melalui akun di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Kemudian cuci otak melalui chatting, dialog lewat dunia maya. Kemudian pengajian dalam kelompok kecil eksklusif dengan pembimbing, propaganda dan provokasi mengenai negara yang mengancam keberadaan penganut agama, menanamkan kebencian terhadap pemerintah dan umat muslim yang bukan kelompoknya, serta umat agama lain. Trik merekrut jemaah yang masih muda. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingat waktu peledakan di hotel di Marriott ya, itu pelakunya masih muda. Bahkan sebelum melakukan aksinya bunuh diri, mereka sempat dia itu selfie berada di dekat hotel itu di lapangan. Saya sengaja diperlihatkan mungkin dari yang menyuruh itu seperti itu, masih muda itu. Kemudian perlunya kewaspadaan dan respon komprehensif dari segenap pihak dan dari pemerintah pusat dan daerah, Polri, TNI, pemuka agama, tokoh masyarakat, kampus dan sekolah, pengurus masjid sampai tingkat ya. Lanjut. Rekomendasi. Rekomendasi ini ada 3 di sini, kita ambilkan 3. Kontra radikal, kontra naratif, dan deradikalisasi. Kontra radikal ini diantaranya adalah bantu pemahaman tentang bahaya radikalisme di lingkungan masing-masing. Ini bisa juga dimotori oleh Gema Rasa, juga bisa koordinasi dengan ormas moderat dalam upaya menangkal paham radikalisme. Kemudian aktif dalam remaja masjid, manfaatkan tokoh moderat. Kemudian lapor cepat ke aparat pemerintah, Polri, TNI. Kalau seandainya ada yang mencurigakan, datang ke suatu daerah mungkin dekat dengan Bapak sekalian, bisa dilaporkan. Ini untuk menangkal. Kemudian yang kontra naratif, jadi perbanyak spanduk, selebaran, tabloid, dan lain-lain untuk ajakan memerangi paham radikal. Kemudian perbanyak pembuatan website dan media sosial untuk melawan paham radikal. Ini bisa dilakukan kita semua. Kemudian menggalang masyarakat untuk melawan propaganda paham radikal melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian meningkatkan paham kebangsaan masyarakat
melalui media cetak dan media elektronik dengan cara membuat konten-konten yang simpel dan memiliki daya pergerakan. Ini untuk yang naratif. Ini melalui medsos, naratif banyak medsos maupun yang non medsos. Kemudian ini deradikalisasi, jalin komunikasi dengan napi teror dan keluarganya, jangan dikucilkan. Nah ini. Kemudian bantu pengawasan terhadap aktivitas mantan napiter. Ini kita kadang-kadang datangi memberikan bantuan. Waktu masa pandemi dulu, saya pernah datangi itu 3 tempat, di Solo Tigo, kemudian Boyolali dan Magelang, waktu baru pandemi. Jadi napi ini kita kumpulkan tiap 3 daerah itu, kemudian kita berikan ya bantuan, tapi dengan catatan ya mudah-mudahan dengan bantuan itu mereka bisa kembali, jangan kembali ke profesi awal, kembali ke yang baik, sudah insaf untuk seterusnya. Tapi itu ya kembali ke anu masing-masing. Ada juga yang tidak mau. Kemudian manfaatkan tokoh agama untuk diajak dialog keagamaan. Ini kita bisa anu ke masjid, tokoh agama ditakmir. Ya ini memang harus dengan kerjasama semua lini, bukan hanya TNI, Polri, tapi keseluruhan termasuk rekan-rekan ini juga. Lanjut. Habis, wah. Waktunya singkat. Ya, mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya banyak kesalahan, kurang sempurna. Seharusnya ini minimal Pak Dir. Saya jauh di bawahnya Pak Dir, Pak Dir, Kasubdit, Kanit baru saya. Ya mungkin kurang sempurna dalam memberikan ini. Mohon dimaklumi. Nanti kita bisa. Yang penting Bapak Ibu sekalian tahu maksudnya apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih eksis membantu kita kerjasama, khususnya dari Polri ini untuk menangkal ya paham intoleransi, radikalisme itu kita lawan. Jadi terbentuknya Raker Gema ini sangat bagus. Ini merupakan langkah yang positif. Ini mitra kita ke depannya, tetap kita jalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang saya sedang bersama seorang akademis, seorang tokoh utama dalam acara Gema Rasa dan Waketum Partai Hanura. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan siapa? Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Adeng Sudarwanto. Saya wakil ketua dari Partai Hanura. Kebetulan juga bagian dari gerakan anti radikalisme dan intoleransi atau Gema Rasa yang saat ini sedang mengadakan perhelatan, yaitu rapat kerja pertama berada di kota Surakarta. Untuk acara di sini bisa diceritakan diselenggarakannya acara Gema Rasa. Jadi begini, Gema Rasa itu lahir karena kesadaran kecintaan teman-teman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara. Nah, dalam situasi seperti ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di era kemajuan teknologi informasi ini banyak hal-hal yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa dan negara. Disitulah panggilan teman-teman yang tergabung di Gema Rasa ini untuk merapatkan barisan membentuk organisasi kemasyarakatan yang namanya Gema Rasa, artinya Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme dan Intoleransi. Itu inti kelahirannya. Kata kuncinya adalah bela negara. Kita cegah jangan sampai gerakan ini meluas
justru akan merugikan kehidupan bangsa dan negara kita. Maka generasi hadir untuk bersama-sama dengan komponen institusi negara seperti kepolisian, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bersama-sama kita untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, terutama adalah kegiatan seperti misalnya membangkitkan kembali budaya lokal itu dijadikan pilarnya budaya bangsa. Karena budaya ini semakin lama semakin luntur. Karena dari budaya itulah akan lahir yang namanya budi pekerti. Budi pekerti ini menjadi ajaran yang luhur sebagaimana diajarkan oleh para pendiri dan para budayawan-budayawan yang ada di Indonesia. Itu menjadi perekat, menjadi penyatu dan sekaligus sebagai taman sarinya Indonesia yang kaya raya akan adat, budaya, suku, agama dan sebagainya. Bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya adalah melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Disitulah ada kegiatan kesenian, ada kegiatan pendidikan, ada termasuk kegiatan untuk menghimpun teman-teman yang berwirausaha dalam satu wadah. Entah itu nanti bentuknya koperasi atau bentuknya UMKM, semua kita jadikan satu. Punya kesadaran yang bersama, kita orang Indonesia, kita bisa menghidupi Indonesia. Karena itu adalah janji para pendiri negara ini untuk kita teruskan, kita kembangkan supaya benar-benar namanya Indonesia Raya itu terwujud. Itu intisarinya. Wow, Bapak Adeng ini benar-benar sangat luar biasa. Bapak Adeng sebagai seorang akademis, pengusaha, juga sebagai waketum Partai Hanura. Bagaimana Bapak Adeng bisa membagi waktunya dengan sebagai menjadi tokoh penting dalam Gemah Rasa ini? Kan begini, satu hari itu kan 24 jam. Ya, normalnya 24 jam itu 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, masih sisa 8 jam toh. Nah sisa 8 jam itu macam-macam, bisa untuk anak, istri, pacar, teman dan sebagainya. Nah itu kita gunakan secara efektif. Ya, dengan demikian tidak ada kita kekurangan waktu. Waktu itu tergantung kita how to manage it. Semakin banyak kesibukan, waktu itu akan bisa kita manage dengan tepat, efisien, efektif. Itu strateginya. Pengaturan waktu itu menyangkut manajemen waktu. Ya. Bapak Adeng ini benar-benar luar biasa dan bisa menjadi seorang inspirator untuk para anak-anak muda generasi bangsa Indonesia. Bagaimana Bapak Adeng bisa memberikan motivasi kepada para pemirsa? Intinya adalah SOS. SOS itu semangat, ya. S yang pertama semangat, optimis, sukses. Artinya apa? Day by day, tiap hari itu harus berubah, makin lama makin menjadi baik. More better, more bigger and higher. Intinya itu. Dan yang kedua, jangan pernah diam, harus bergerak, dinamis. Itu ada perubahan. Maka kepada teman-teman kelompok generasi muda, teman-teman generasi milenial, please, the right thing is doing, and doing is the right thing. Kerjakanlah sesuatu yang baik itu dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, kalau sesuatu yang baik harus kita kerjakan, jangan didiamkan. Kerjakan itu sebaik-baiknya. Maka jika Anda bisa mengukur
if you can know to measure it, jika Anda bisa mengukurnya, maka Anda akan bisa memanagenya. You can manage it. Jika Anda bisa memanagenya, if you can manage it, Anda akan meraihnya. You can raise it. Jadi, tahu mengukur, tahu mengelola, Anda akan mencapai sukses. Itu kata kuncinya. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Adeng untuk perbincangannya. Benar-benar menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan beliau. Salam waras. Mudah-mudahan waras pikirannya, waras hatinya, amin. Waras awake, waras duite. Saya mencoba lihat itu profil saya itu ganteng, masih ganteng. Itu foto 2 tahun yang lalu. Silakan slide yang pertama dibuka. Slide yang pertama. Gini, jadi yang namanya organisasi itu ada 3 kemungkinan situasi yang akan dihadapi. Ya. Situasi pertama itu sehat, ya. Kalau sehat ya alhamdulillah, berarti dia bisa berkembang. Kalau sehat itu berarti ada good system, good person. Itu kalau sehat. Tapi bisa juga dia sakit. Astagfirullah. Nah, kalau sakit itu mesti didiagnosa. Yang sakit manusianya atau sistemnya. Manusianya seperti apa? Di Indonesia ini banyak organisasi yang sakit. Nah, itu mesti dicek dulu, didiagnosa. Nah, udah sakit bisa sembuh atau mungkin malah dia mati itu. Ya, kalau mati ya innalillahi. Nah, itu 3 situasi yang akan dihadapi, termasuk Gemah Rasa ini. Ya, mudah-mudahan Gemah Rasa posisinya nanti menuju sini. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Karena ini ibaratnya makhluk hidup. Oke, slide kedua. Nah, ini kegiatan yang melibatkan sosial kemasyarakatan itu juga sangat penting. Karena ini akan menjadi warna tersendiri. Nah, aku melu Gemah Rasa ternyata banyak manfaatnya yang ku peroleh. Itu menjadi penting. Ketika organisasi itu hadir tidak bisa memberikan manfaat, akan ditinggal oleh anggotanya. Orang beda panjenengan. Waktu Minang di I love you, aku juga I love you mas. Tapi di tengah perjalanan, wadik secara bermanfaat, aku tak tinggal. Jadi munculnya rondo karo dudo. Mestinya itu harus sudah disadari. Ketika kita memutuskan mau menikah, itu harus siap jadi janda, siap jadi duda. Itu pasti. Hukum itu pasti. Bukan karena perceraian, bukan karena ditinggal mati. Itu pasti akan terjadi. Nah, nanti pada momentum pergantian kepemimpinan nasional, ketika target-target kita ini terpenuhi, pasti kok ini parpol-parpolnya akan melirik Gemah Rasa. Ini perawan cantik kok banyak sekali pengikutnya ya. Di situ kita akan bermain. Ya kita harus bermain karena kita ikut menentukan kok pimpinan kok. Nah itu di situ kita akan bermain. Untuk itu ada syarat tata kelolanya itu harus benar dulu dong. Nah ini satu syarat supaya kita bisa going concern. Kalau tata kelolanya nggak bener, nggak bisa dong. Nah, kira-kira gitu polanya yang akan kita bawa. Ini hanya frame-nya supaya kita satu pandangan. Oh, arahnya ke sana. Manfaat konsolidasi. Nah, manfaat yang pertama ini sebagai sarana komunitas ormas. Jadi kita ketemu ini, saling tukar informasi, menjalin komunikasi. Kalau udah tidak pernah ketemu, tidak pernah ada komunikasi, bagaimana bisa jatuh cinta? Susah kan? Kalau ada komunikasi, ada pemahaman yang bersama. Dan komunikasi itu menjadi sangat penting. Dari mana nih kader kita atau anggota Gemah Rasa? Kita tidak pilih-pilih orang. Semua orang boleh masuk. Bu, profesimu
penyanyi dangdut, bu profesimu itu direktur, bu anak muda yang gaul, termasuk sinden mungkin, semua kita ambil menjadi anggota besar Gemarasan. Itu membuktikan kita tidak keliru. Jenenge Gemarasan. Rasanya macam-macam, tapi rasa Indonesia yang jelas. Yang jelas rasa Indonesia. Saya mau mengatakan begini loh. Saya selalu ingat nasihat yang bijak dari Bung Karno. Kowe nek dadi wong Islam aja dadi wong Arab. Nek dadi wong Katolik aja dadi wong Roma. Nek dadi wong Hindu aja kaya sana Sri Lanka. Jadi ya orang Indonesia yang Katolik, orang Indonesia yang Islam, orang Indonesia yang Hindu, orang Indonesia. Kita bergerak terus dan siap berubah. Hanya orang-orang yang sukses adalah orang yang mau berubah. Orang miskin bisa sukses kalau dia miskin minta-minta. Paham nggak? Orang miskin bisa sukses kalau dia miskin minta-minta. Artinya dia sudah mandiri. Nah, itu berarti dia berubah. Kalau organisasi mau berkembang besar, harus berubah. Harus ada fleksibilitas. Fleksibel menghadapi perubahan zaman. Tidak bisa kita kaku. Karena fleksibilitas itu dibutuhkan. Ya. Maka saatnya kita bangkit ke sana. Endingnya di sini. Tadi di slide pertama saya katakan, kalau dia sehat, itu pasti good system, good person. Ya, ada good system, good person. Organisasi apapun, institusi apapun, kalau good system, good person, pasti bagus. Sistemnya baik seperti apapun, kalau manusia brengsek, dia tetap brengsek. Manusianya bagus, sistemnya nggak bagus, juga akan sama saja. Jadi dua syarat ini tidak boleh kita tinggal. Good system, good person. Sistem tata kelola, sistem perebutan, sistem aktivitas, sistem keuangan, nah, ini menjadi penting. Maka kredonya ini from nothing to be hero, dari tiada menjadi pemenang. Loh, kita ini berdiri kan dari tidak ada. From nothing to be hero, harus bisa menjadi pemenang. Kita buktikan nanti 2024. Slide terakhir. Terima kasih. Nah, itulah konsolidasi. Saya berharap ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Asal kita mau, pasti bisa. Tapi kalau niatnya sudah tidak ada, ya tidak bisa. Jadi semangat ini kita butuhkan. Kebersamaan kita butuhkan. Karena semangat kebersamaan ini adalah light side by side, duduk berdampingan, berkolaborasi, bukan to kill or to be killed. To kill or to be killed itu dunia kapitalis. Ini kita bukan dunia itu. Kita light side by side, gotong royong. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Kopi Dinamik memang luar biasa. Kopi Dinamik memang mantap.